Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Segala puji bagi Allah yang maha mencukupi hamba-hambanya. Salawat dan salam atas Nabi pilihan dan atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang menampakinya dan yang mengikuti jalannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing. Rezeki, jodoh maupun kematian, ini tak bisa dipungkiri bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah melihat bahwasanya meski sebahagian orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah yang selalu diinginkannya, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum mampu untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Sementara di sisi lain ada beberapa golongan yang justru dikejar-kejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya rezeki tersebut. Lalu siapa dan apa ciri-cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah adalah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberi sedikit harta dari penghasilan kita ini, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan seperti nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bolehkah
kita bersedekah dan berharap Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia ini, hal itu boleh-boleh saja selama kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kita kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain. Lalu yang kedua, orang yang gemar bersyukur ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kita. Dengan kuasanya Allah akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan ingatlah juga tak kalah Tuhanmu memaklumkan kita, sesungguhnya jika kamu selalu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menambahkan nikmat untuk kita semua di dunia ini. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ini memang dikenal memiliki keutamaan hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Ali disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri, anak, dan keluarga, karena surah tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang keempat, orang yang sering beristighfar, karena istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Karena orang-orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung bahwa dia sudah dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahannya. Ketiga, hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, dan hendaklah kamu meminta apapun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih
dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua di dunia dan nanti. Karena itu, semua tahu Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai kepada orang-orang yang berhati bersih. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha untuk berdoa dan berusaha itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil bagi orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang dia inginkan dalam dunia. Untuk itu, selain kita berdoa, juga wajib berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan, manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan menemukan hasil yang dia inginkan dalam doa kita. Kemudian yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara harfiah atau zahiriah. Tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin hatinya dan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan oleh manusia maupun dari syaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembalinya dalam keadaan kekenyangan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hibban al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminkan rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.